Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembelahan sel. Sebelum kita menjelaskan ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada aku, Cici, dan di sini ada rekan-rekan aku, yaitu ada Azima, ada Keira, dan Jikri. Langsung saja kita mulai ke videonya. Mengapa rambut dan kuku kita bisa bertambah panjang? Atau mengapa kulit yang terluka bisa sembuh? Dua peristiwa tadi merupakan bukti kalau sel-sel tubuh kita dapat membelah. Bagaimana cara sel membelah? Pembelahan sel dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan amitosis. Amitosis terjadi pada bakteri untuk membentuk bakteri baru. Kromosom pada bakteri akan berduplikasi dan terbagi dua. Kemudian membran sel membelah menjadi dua sel anakan yang identik. Pembelahan sel secara tidak langsung bisa dengan cara mitosis atau meiosis. Kedua cara tersebut harus melalui beberapa fase atau tahapan. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel atau memperbaiki sel yang rusak. Mitosis akan menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosom dan sifatnya identik dengan sel induk. Jika kromosom sel induk diploid, maka sel anakan juga diploid. Pembelahan mitosis adalah bagian dari siklus sel. Pembelahan mitosis didahului oleh interfase yang mendominasi siklus sel. Interfase dimulai dari fase G1, di mana ukuran sel akan bertambah besar. Lalu dilanjutkan dengan fase S, yaitu di mana terjadi sintesis dan replikasi DNA. Dan terakhir ada fase G2, di mana organel-organel sel sudah terbentuk siklus sel. Dan siap untuk membelah. Setelah interfase, pembelahan mitosis pun terjadi atau dimulai. Tahap pertama ada tahap profase, yaitu benang-benang kromatin di dalam inti sel memadat dan menjadi kromosom. Kemudian kromosom berduplikasi dan membuat membran inti menghilang. Kemudian tahap metafase, kromosom berjajar di bidang ekuatorial. Selanjutnya, tahap anafase. Tahap anafase, masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Lalu kemudian tahap telofase. Kromosom di masing-masing kutub menjadi kromatin dan membran inti dimulai. Membran inti terbentuk kembali. Lalu tahap terakhir ada sitokinesis, yaitu sitoplasma menjadi pembelah. Jadi, setiap satu sel akan mengalami mitosis, akan dihasilkan dua sel anakan. Pembelahan meiosis bertujuan untuk membentuk sel-sel gamet. Meiosis terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis akan mereduksi jumlah kromosom sel induk menjadi setengahnya. Jadi, kromosom sel induk diploid, maka anakan menjadi haploid. Sifat sel anakan hasil meiosis juga tidak identik dengan induknya, karena terjadi rekombinasi genetik di salah satu tahapannya. Meiosis diawali dengan tahap interfase, di mana DNA bereplikasi, kemudian masuk ke profase 1, fase terpanjang dalam meiosis. Profase 1 terdiri dalam 5 tahap. Pertama yaitu leptoten, benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kedua, zigoten, kromosom homolog berpasangan dan membentuk sinapsis. Ketiga, pakiten, kromosom homolog berduplikasi menjadi tetrad. Keempat, diploiden, pasangan kromosom homolog membentuk kiasma yang memungkinkan terjadinya rekombinasi
rekomendasi genetik, dan kelima diakinasis membran inti mulai menghilang. Profase 1 kemudian dilanjutkan dengan metase 1, di mana kromosom tetap berjejer di bidang ekuatorial membentuk dua barisan kromosom. Kemudian pada anafase 1, pasangan kromosom homolog terpisah karena bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada telofase dan sitokinesis 1, kromosom homolog berada di dua kutub dan sitoplasma membelah menjadi dua sel anakan. Pada akhir meiosis 1, kromosom sel induk yang diploid sudah tereduksi menjadi dua sel anakan yang haploid. Setelah meiosis 1 selesai, ada jenis sel langsung masuk ke meiosis 2 atau mengalami dulu interkinesis. Fase pada meiosis 2 pun hampir sama. Dimulai dari profase 2, lalu kromosom berjejer dalam satu barisan. Kemudian kromatin terpisah dan terakhir sitoplasma membelah. Jadi untuk setiap satu sel yang mengalami meiosis akan dihasilkan 4 sel anakan. Pembelahan mitosis dan meiosis dapat terjadi pada gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet. Gametogenesis pada hewan dan manusia terdiri dari spermatogenesis untuk menghasilkan sel sperma dan oogenesis untuk menghasilkan sel fluor dan ovum. Pada spermatogenesis, sel induk atau spermatogonium memperbanyak selnya dengan cara mitosis. Spermatogonium kemudian membesar dan menduplikasi kromosomnya membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian lanjut meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Spermatid mengalami pematangan membentuk 4 sel spermatozoa. Oogenesis memiliki sel induk yang disebut oogonium. Oogonium memperbanyak selnya dengan mitosis. Oogonium menduplikasi kromosomnya menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian mengalami meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar. Keduanya kemudian mengalami meiosis 2. Oosit sekunder menghasilkan ootit dan badan polar, sedangkan badan polar menghasilkan 2 badan polar lainnya. Di akhir oogenesis terbentuk 1 sel ovum yang matang dan 3 badan polar yang terdegenerasi. Bagaimana gametogenesis pada tumbuhan? Gametogenesis pada tumbuhan berbiji tertutup terdiri dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis untuk menghasilkan gamet jantan yang terdiri dari kantong sari, sedangkan megasporogenesis untuk menghasilkan gamet betina yang terjadi di bakal buah. Pada mikrosporogenesis, sel induk mikrosporosit yang diploid mengalami pembelahan meiosis menghasilkan mikrospora atau polen yang haploid. Setelah penyembuhan, polen akan mengalami karyokinesis atau pembelahan inti tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Karyokinesis pada polen menghasilkan nukleus tabung dan nukleus generatif. Pada nukleus generatif akan mengalami karyokinesis lagi menjadi 2 sel nukleus sperma. Pada megasporogenesis, sel induk megasporosit mengalami meiosis menghasilkan 1 megaspora fungsional dan 3 megaspora yang terdegenerasi. 1 megaspora fungsional akan mengalami karyokinesis sebanyak 3 kali menghasilkan 8 inti yang haploid. 8 inti ini terdiri dari 3 antipoda, 2 inti yang bergabung menjadi inti kandung lembaga sekunder 2 sinergit dan 1 ovum. Oke semuanya, sudah pada paham kan? Mungkin itu saja yang bisa dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.